Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit, hiduplah seorang wanita bernama Sarah. Desa itu, meskipun jauh dari keramaian kota, terkenal dengan kedamaian dan keharmonisan warganya. Setiap orang saling mengenal dan menjaga hubungan baik, kecuali Sarah. Meskipun tinggal di rumah besar dengan taman yang luas, perhiasan yang indah, dan pakaian yang mahal, Sarah merasa selalu ada yang kurang dalam kehidupannya. Meskipun orang-orang di sekitarnya mengagumi kecantikannya, ada sesuatu yang gelap yang tersembunyi di dalam dirinya. Sebuah kebiasaan buruk yang telah menghancurkan banyak orang, yaitu fitnah. Sarah dibesarkan dalam keluarga yang sangat kaya. Orang tuanya, meskipun memberikan segalanya dalam hal materi, tidak pernah mengajarkan nilai-nilai kasih sayang dan kejujuran. Yang mereka tekankan adalah pentingnya status dan citra. Ayahnya seorang pengusaha sukses, sementara ibunya adalah wanita yang selalu tampil sempurna di depan publik. Sarah belajar sejak kecil bahwa dunia ini adalah tempat untuk bersaing, dan mereka yang lebih tinggi derajatnya adalah yang paling berhak dihormati. Namun, ada satu hal yang tak pernah diajarkan oleh orang tuanya. Pentingnya hati yang bersih dan sikap jujur terhadap orang lain. Sarah tumbuh menjadi wanita yang sangat cerdas. Namun di balik kepintarannya, ia memiliki sifat yang sangat merugikan. Iri hati, ia selalu merasa lebih baik daripada orang lain, dan tidak ragu untuk menggunakan kata-kata jahat untuk menjatuhkan orang yang ia anggap lebih rendah. Suatu hari, datanglah seorang wanita muda bernama Aisyah ke desa mereka. Aisyah adalah seorang perempuan sederhana, baru saja menikah dan datang dari keluarga yang jauh dari kata kaya. Rumahnya kecil, tetapi penuh kehangatan. Aisyah bekerja sebagai guru di desa tersebut. Dikenal oleh banyak orang sebagai sosok yang rendah hati dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Bertolak belakang dengan Sarah, Aisyah tidak pernah memandang status sosial. Ia percaya bahwa kebahagiaan terletak pada kebaikan hati dan hubungan yang saling menghargai. Namun, kecantikan dan ketulusan Aisyah ternyata membuat Sarah merasa terancam. Mengapa orang-orang lebih suka memperhatikan Aisyah? Dia bukan siapa-siapa, pikir Sarah. Pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita itu. Keinginan untuk merusak reputasi Aisyah pun mulai tumbuh dari hati Sarah. Pada suatu hari, Sarah mendengar desas-desus tentang Aisyah. Salah seorang tetangga mengatakan bahwa Aisyah sering bertemu dengan seorang pria yang sudah berkeluarga. Seorang pria yang cukup terkenal di desanya. Tanpa menanyakan kebenaran gosip tersebut, Sarah langsung menganggap itu sebagai keputusan untuk menjatuhkan Aisyah. Jika orang tahu Aisyah berhubungan dengan pria itu, pasti reputasinya akan hancur, pikir Sarah. Sarah mulai menyebarkan cerita itu dengan cara yang sangat halus dan terencana. Ia mulai bertanya-tanya kepada orang-orang, apakah kalian pernah melihat Aisyah bersama pria itu? Mereka tampak sangat dekat. Tanpa sadar, kalimat itu tertangkap oleh beberapa tetangga yang kemudian menambah-nambahkan cerita dengan imajinasi mereka. Gosip itu menyebar dengan sangat cepat. Orang-orang mulai berbicara tentang Aisyah di belakang panggungnya. Ada yang mengatakan bahwa Aisyah sengaja merusak rumah tangga orang lain. Ada yang mengatakan bahwa ia sudah berhubungan lebih jauh dari pria tersebut. Tidak ada yang tahu kebenarannya. Tetapi bagi Sarah, tidak penting. Yang penting adalah Aisyah mulai dijauhi oleh tetangga dan kehilangan kehormatan dari orang-orang sebelumnya begitu menghargainya. Aisyah merasa ada yang aneh. Beberapa orang yang sebelumnya ramah kini mulai menghindar darinya. Saat ia melintas, mereka hanya tersenyum pahit atau berbicara dengan suara pelan. Bahkan saat ia mengunjungi rumah tetangga untuk meminta bantuan atau sekedar berbincang, mereka seringkali memberi alasan menghindar. Namun, Aisyah tidak tahu bahwa semua itu disebabkan oleh gosip yang disebarkan oleh Sarah. Aisyah sangat bingung. Ia merasa telah melakukan segalanya dengan benar. Tetapi kini ia merasa dipandang rendah oleh orang-orang yang selama ini dianggap teman.
Tidak lama kemudian, suaminya yang bekerja jauh di luar desa mulai mengirimkan surat yang berisi pertanyaan yang tajam. Apakah benar kamu sering bertemu dengan pria itu? Ada apa sebenarnya antara kalian? Tulis suaminya dengan nada yang penuh kecurigaan. Aisyah terkejut dan merasa terluka. Ia merasa hancur karena ia tahu bahwa tidak ada yang terjadi di antara dirinya dan pria itu. Semua itu hanyalah kebohongan yang disebarkan orang-orang tidak bertanggung jawab. Namun, bagaimana ia bisa membuktikan sesuatu yang tidak pernah terjadi? Bagaimana ia bisa mengubah pandangan orang-orang yang sudah terpengaruh oleh gosip tersebut? Sarah semakin terjerumus dalam kebohongan. Sementara itu, Sarah merasa semakin puas. Ia melihat bagaimana orang-orang menjauhi Aisyah. Ia melihat bagaimana Aisyah mulai menarik diri. Mereka kesepian dan bahkan suaminya mulai meragukan kesetiaannya. Sarah merasa bahwa tindakannya berhasil. Ia merasa dirinya lebih kuat, lebih berkuasa daripada sebelumnya. Setiap kali ia melihat Aisyah di desa, Sarah akan merasa seperti pemenang. Aku yang mengendalikan keadaan, pikirnya. Namun, meskipun ia merasa menang, ada sesuatu yang mulai terasa aneh dalam hatinya. Setiap malam, Sarah merasa cemas dan gelisah. Meski ia selalu berhasil menyebarkan gosip dengan mulus, ada perasaan kosong yang semakin dalam. Ia mulai merasa bahwa kebahagiaan yang didapatkan dengan merusak orang lain tidak memberikan kedamaian dalam dirinya. Apakah aku benar-benar bahagia? Pikir Sarah dalam kesendirian. Apa yang aku dapatkan dengan menjatuhkan orang lain? Namun saat itu ia merenung. Bayangan Aisyah yang mulai menjauh dari semua orang muncul dalam pikirannya. Aku sudah menang, pikirnya. Meskipun ia merasa ketidaknyamanan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah mimpi yang mengguncang pada suatu malam. Setelah seharian penuh ia menyebarkan lebih banyak gosip tentang Aisyah. Sarah merasa sangat lelah. Ia jatuh tertidur dengan cepat. Namun, tiduran yang semestinya memberikan ketenangan itu justru membawa mimpi yang sangat buruk. Sarah terbangun di tengah malam, tetapi yang ia lihat bukanlah kamar tidur mewahnya. Dunia di sekelilingnya tampak gelap, sunyi, dan penuh dengan rasa takut. Di hadapannya berdiri seorang sosok yang besar dan menyeramkan, mengenakan pakaian hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, hanya menyisakan sepasang mata yang tajam. "Siapa kamu?" tanya Sarah dengan suara gemetar. Sosok itu menjawab dengan suara yang berat dan menggema. "Aku adalah suara setiap kebohongan yang telah kamu sebarkan. Aku adalah akibat dari setiap fitnah yang telah kamu buat." Sarah merasa tubuhnya terikat, tidak bisa bergerak. Sosok itu mendekat dengan perlahan, dan saat ia berdiri di depan Sarah, bau busuk yang menyengat datang dari tubuhnya. "Kamu telah merusak banyak hidup dengan kata-katamu. Aisyah, suaminya, bahkan semua orang yang telah kamu fitnah, mereka semua merasakan sakit akibat perbuatanmu. Sekarang saatnya kamu merasakan," ujar sosok itu. Tiba-tiba api muncul di sekitar Sarah. Bukan api biasa, tetapi api yang sangat panas, menyengat, dan membakar kulitnya. Setiap kali ia berusaha bergerak, api itu semakin besar. Ia merasakan sakit yang luar biasa. Rasa panas itu seperti membakar jiwanya, menghancurkan hatinya, dan membuatnya merasa terjebak dalam rasa bersalah yang sangat mendalam. "Sekarang kamu merasakan api dari setiap kata yang telah kamu ucapkan." Suara itu menggelegar, semakin mendalam dan mematikan. Sarah menjerit kesakitan, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Ia mencoba untuk memanggil orang-orang yang pernah ia fitnah, namun mereka hanya diam menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Apa yang harus aku lakukan? Aku menyesal," teriak Sarah dengan suara penuh penyesalan. Namun sosok itu tidak menjawab. Yang terdengar hanya suara api yang terus membakar, semakin lama semakin kuat. Sarah terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Matanya terbuka lebar dan nafasnya terasa sesak. Ia masih bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa dari dalam mimpi itu.
dan perasaan bersalah yang menghimpit jiwanya. Semua itu terasa sangat nyata, jauh lebih nyata daripada apapun yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Ia terdiam dalam keheningan, merenung, apa yang sudah aku lakukan, pikirnya. Aku telah merusak hidup orang-orang hanya karena kebencian dan iri hati. Aku merasa menang, tapi apa yang aku dapatkan? Kehilangan kedamaian dalam hatiku sendiri. Malam itu, Sarah berdoa kepada Tuhan. Ia memohon ampun atas segala kebohongan yang telah ia sebarkan, atas setiap orang yang telah ia sakiti. Ya Allah, aku menyesal. Ampuni aku. Aku tak ingin menjadi seperti ini lagi. Setelah malam itu, Sarah mulai berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Ia pergi menemui Aisyah dengan penuh rasa malu. Aisyah, aku sangat menyesal. Aku telah menyebarkan fitnah tentangmu. Aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan, dan aku tahu aku telah menyakiti hidup. Aisyah melihat Sarah dengan tatapan yang penuh kesabaran. Sarah, aku sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi aku ingin kamu tahu, fitnah itu sangat menyakitkan. Namun aku memaafkanmu. Meskipun Aisyah memaafkan, Sarah tahu bahwa proses untuk memperbaiki hubungan dan mendapatkan kembali kepercayaan itu tidak mudah. Namun, ia bertekad untuk mengubah cara hidupnya. Ia mulai lebih berhati-hati dengan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ia belajar untuk berbicara dengan kebenaran dan berusaha untuk tidak menyebarkan keburukan tentang orang lain lagi. Sarah tahu bahwa untuk menebus dosa-dosanya, ia harus berusaha lebih keras lagi. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan menuju perubahan itu tidak mudah. Tetapi kini ia merasa bahwa ia memiliki harapan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang tidak lagi dipenuhi kebencian dan iri hati. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.